Partai Demokrat tengah bergejolak setelah terpilihnya Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat malam. Menimbang dan seterusnya, melihat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama dari calon yang kedua tersebut atas fakta berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Setuju? Muldoko yang saat ini menjabat Kepala Staf Kepresidenan menyatakan kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya. Saya tidak punya kekuatan untuk itu. Tetapi semua lahir dari sebuah keyakinan. Dan alhamdulillah ini sebuah kekuatan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai KLB Partai Demokrat ilegal. AHY juga menegaskan terpilihnya Muldoko sebagai Ketua Umum versi KLB membuktikan Muldoko terlibat dalam upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. KLB ini jelas tidak sah. Ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Terkait dengan keterlibatan KSP Muldoko yang selama ini selalu mengelak, kini sudah terang benderang bahwa apa yang ia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut buka suara atas terpilihnya Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. SBY mengibaratkan kudeta Partai Demokrat seperti peperangan. SBY juga meyakini jika pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akan bertindak adil dalam menilai KLB di Deli Serdang yang dianggapnya ilegal. Saya tetap percaya bahwa Bapak Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pendongkelan dan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini. Saya juga tetap percaya bahwa negara dan pemerintah akan bertindak adil serta akan sepenuhnya menegakkan peranata hukum yang berlaku. Menko Polhukam Mahfud MD menilai permasalahan KLB Demokrat merupakan masalah internal partai politik. Melalui akun Twitternya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kasus KLB Partai Demokrat baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham. Saat itu, pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasarkan undang-undang dan ADART Parpol. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengemukakan adanya gerakan kudeta yang tak hanya diinisiasi kader internal tapi tokoh eksternal. Nama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko pun mencuat dan dituding ikut terlibat. Persoalan kepemimpinan hingga soliditas kini menjadi ujian demokrasi Partai Demokrat yang menanti titik terang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Partai. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY buka suara meminta keadilan pemerintah usai KLB digelar. Bagaimana respon dari pemerintah? Kita akan tanyakan langsung kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Livia. Pak Mahfud, sehat Alhamdulillah. Bapak juga insya Allah selalu sehat ya Pak. Amin. Pak Mahfud, apa respon pemerintah dari KLB Partai Demokrat kemarin yang sudah menghasilkan Muldoko sebagai Ketua Umum yang baru versi KLB? Kalau respon yuridis ya, kita belum melakukan apa-apa karena pemerintah itu menganggap belum ada masalah hukum. Kita menganggap belum ada KLB.
Karena apa? Karena KLB itu kan harus dilaporkan dulu hasilnya, ya. Dan KLB itu kemarin yang disebut KLB itu kan tidak pakai izin dari pemerintah dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga nanti kalau kita ditanya mau diapakan sih ini, ya kita lihat apakah penyelenggara yang disebut KLB itu nanti mau melapor perubahan ke perubahan partai, pengurusnya maupun ADART-nya melapor ke Kemenkumham, itu hukumnya. Nah kalau sudah melapor nanti baru akan dinilai apakah KLB-nya benar. Benarnya itu ukurannya apa? Penyelenggaranya siapa, yang punya hak suara siapa. Itu jelas semua di ADART-nya saya kira. Nah berdasar ukuran-ukuran itulah nanti pemerintah akan bersikap. Kalau sudah berdasar ukuran-ukuran itu masih juga dianggap tidak memuaskan, dirasakan tidak memuaskan oleh pihak yang bersengketa, ya nanti silakan pengadilan. Selama ini juga pengadilan selalu menjadi pemutus terakhir dari kasus-kasus seperti ini. Oleh sebab itu menurut saya, kalau berharap pemerintah menghalangi adanya KLB, membubarkan KLB, itu sejak dulu sampai sekarang, sampai besok tidak boleh juga. Karena mereka tidak mengatasnamakan dulu KLB. Dan itu tidak boleh dilarang, kan begitu. Tidak boleh dilarang. Saya nerima ini, Livia, surat dari AHY ya, minta membubarkan KLB itu. KLB-nya mulai tanggal 5. Suratnya bertanggal 4, sore tanggal 4 itu jam menjelang maghrib sampai kantor saya sudah tidak ada orang. Sehingga yang terima pada waktu itu ajudan. Dan itu tidak bisa ditindaklanjuti surat itu. Kenapa? Karena isinya hanya menyebut mohon pemerintah menghalangi tindakan inkonstitusional. Tidak menyebut siapa subjeknya, tindakan inkonstitusionalnya itu di mana. Gitu. Nah, secara tidak resmi kita memang mendengar orang sudah berkumpul di Medan. Nah kalau begitu itu urusan keamanan, bukan urusan hukum kepartaian, gitu. Karena hukum kepartaiannya itu adalah kalau nanti sudah dilaporkan dan itu urusan internal mereka selama belum ada laporan ke Kemenkumham. Ya. Pak Mahfud, tapi kalau ini urusan internal, bukankah Pak Muldoko ini bagian dari orang luar dan nggak ada dan ada hubungannya dengan istana? Bagaimana kemudian Pak Mahfud menjelaskan tudingan-tudingan sebagian pihak yang menyebutkan bahwa Muldoko di KLB Demokrat ini adalah bagian dari istana? Bukan bagian dari istana. Sejak awal sudah dikatakan oleh Presiden bahwa urusan yang terjadi di Partai Demokrat itu adalah urusan internal. Kita tidak boleh melarang atau menyuruh orang melakukan hal-hal itu. Nah Pak Muldoko itu kebetulan memang orang istana, tapi siapa? Saya bicara dengan beliau itu mereka tidak pernah mewakili istana dan sesungguhnya sih kalau menurut saya nih ya perasaan saya Pak Muldoko tuh kalau bicara dengan saya tidak ada minat ke situ. Saya sudah ketemu. Tetapi karena didesak-desak, diancam-ancam setiap hari sampai akhirnya beliau itu menyatakan kalau saya dibegitukan terus saya bisa melakukan sesuatu yang saya pikirkan benar gitu. Dan mungkin ini hasilnya karena selama dia menyatakan tidak dan menganggap selesai selalu didorong diejek lah setiap hari melalui medsos, melalui media dan sebagainya. Padahal dia itu sudah diam gitu. Nah mungkin itu jawabannya. Tapi lepas dari itu dia bukan mewakili istana. Bukan mewakili istana untuk itu. Gitu. Kalau nanti memang betul dia mau berpolitik, tentu kan ada hitungan-hitungannya sendiri dari Presiden tentang syarat suatu koalisi. Partai yang masuk dalam koalisi itu siapa? Siapa yang harus dianggap pejabat profesional, siapa yang harus dianggap mewakili partai. Itu nanti tentu hak prerogatif Presiden akan menentukan itu. Dan tentu hak dan kewajiban moral Pak Muldoko gitu. Nah silakan aja kita tunggu nih perkembangannya ke depan. Pak Mahfud, Pak SBY kan sempat menyatakan dalam konferensi persnya Kemenkumham, pemerintah akan bertindak adil menyikapi persoalan ini. Kalau Anda sendiri menjawab pernyataan dari Pak SBY seperti apa Pak Mahfud? Ya pastilah, kita pertama pernyataan pemerintah itu seperti yang selalu dikatakan Pak SBY ketika menjadi presiden. Kita akan menurut aturan hukum gitu. Nah itu satu, itu jawaban yang standar, normatif. Tapi secara moral akan saya katakan, saya akan mengawal kasus ini agar nanti penyelesaiannya berdasar hukum yang berlaku.
Karena begini, sekarang sampai detik ini nih, kami menganggap belum ada masalah hukum. Karena belum ada laporan. Pertemuan di Medan, Serdang itu ya pertemuan kader biasa. Kalau kemudian hasilnya mau dilaporkan bahwa itu kongres luar biasa, lalu kita lihat undang-undangnya. Yang menyelenggarakan kongres itu siapa? Yang pesertanya siapa? Undangannya bagaimana? Kalau yang datang bukan ketua cabang atau ketua wilayah, itu mekanismenya bagaimana? Kita teliti semua. Kalau tidak memenuhi syarat itu, tentu kita akan tolak. Tapi kalau syarat-syarat itu terpenuhi, mungkin akan dipenuhi, akan diizinkan. Dan kalau ada yang tidak puas dengan keputusan pemerintah, itu ya ke pengadilan. Sejak dulu begitu tuh aturannya. Oke, Jadi artinya pemerintah jika memang hasil KLB ini depan, dibawa ke Kemenkumham, diminta legalitasnya, Kemenkumham juga akan mengecek dulu kemudian melihat apakah ini kemudian memenuhi unsur untuk kemudian disahkan atau tidak, begitu ya Pak Mahfud ya? Iya betul. Dan saya sudah berkomunikasi dengan Kemenkumham kemarin bahwa kita jangan menentukan dulu masalah legalitas. Apa ini legal atau tidak. Nanti kita tunggu laporannya dari Medan. Oke. Apakah melapor? Jangan-jangan dia mengatakan, loh kami tidak berkongres kok. Misalnya kan kita mau melangkah tidak bisa sebelum ada berkas permohonan resmi. Tiba-tiba mereka menyatakan kami cuma main-main kan. Kita terlanjur merangkah nanti kan. Ya kita diem aja dulu lah. Yang orang ribut di luar silahkan ribut gitu. Pak Mahfud, tapi ketika Muldoko dilantik sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, kemudian kan banyak yang berasumsi lagi ini tiket ke 2024 dan sebagainya, pesanan istana dan semacam yang tadi juga sempat Anda jawab. Tapi kalau Anda sendiri sudah sempat berbicara atau bertemu dengan Pak Muldoko belum, Pak Mahfud, setelah KLB kemarin dan juga menyinggung soal apa sih sebetulnya yang terjadi? Kalau setelah KLB, saya belum pernah berkomunikasi dengan Pak Muldoko. Kan KLB-nya baru kemarin dan Pak Muldoko baru tadi malam berpidato di sana. Saya ngelihat di TV. Jadi saya belum berkomunikasi. Hari ini juga hari libur. Rasanya tidak tepat saya kalau bertanya tentang itu. Karena bagi pemerintah itu belum menjadi kasus hukum. Saya baru telepon Wakapolda itu supaya keamanannya saja dijaga. Baik. Dan di situ tidak ada pelanggaran protokol kesehatan. Memang ada kerumunan orang tapi jauh dari arena. Pendukung SBY dan pendukung Muldoko itu bentrok sampai ada yang jatuh. Nah itu mungkin kasusnya, tapi itu bukan di arena. Bukan di arena, itu di dekat bandara. Ada yang menghadang, ada yang datang gitu loh. Pak Mahfud, ini kan jadi kegaduhan baru sebelum 2024, kegaduhan politik baru lah kita katakan seperti itu. Pak Jokowi sendiri sudah merespon dan juga sudah menitipkan pesan-pesan khusus belum untuk Pak Mahfud menyikapi hal ini? Sudah, Pak Jokowi memberi pesan agar itu tegakkan sesuai dengan aturan-aturan supaya dikawal agar menjadi jelas posisinya secara yuridis itu bagaimana. Saya sudah berkomunikasi dengan istana. Baik. Nunggu laporan lah dari Medan. Siap. Terima kasih Menko Polhukam Mahfud MD atas waktunya. Sehat-sehat selalu, Pak Mahfud. Ya. Saudara, kami masih akan membahas nasib Partai Demokrat pasca KLB. Siapa yang berhak memimpin Partai Demokrat? Kami akan kembali usai jeda.